Bab 591. Pokoknya, hanya kamu yang perlu tahu apa yang terjadi hari ini. Tolong rahasiakan. Lord Supreme Warrior tidak mengumumkan identitasnya lebih awal karena dia hanya ingin menjalani kehidupan yang damai, kata Skylar Celestino. Seorang gadis yang ingin tidur dengan Lord Supreme Warrior segera mengangkat tangannya dan berseru, "Jangan khawatir sama sekali, kami berharap Lord Supreme Warrior dapat menjalani kehidupan yang damai, bebas dari kekhawatiran. Kami pasti akan merahasiakannya." Petik 2. Tidak ada ide. Lord Supreme Warrior sudah menikah sekarang. Bahkan anak-anaknya tidak muda lagi. Ini adalah alasan terpenting untuk ingin menjalani kehidupan yang damai. Skylar menghela nafas ringan dan menoleh ke semua orang. Dia sekarang menantu keluarga Taylor. Jack White. Pada saat itu, Elaine langsung memahaminya. Dia pergi ke hari ulang tahun tuan tua Taylor untuk ikut bersenang-senang. Dia pergi ke pesta sendirian dan berpura-pura tidak mengenal Skylar Celestino. Yang benar adalah dia tahu persis apa yang terjadi hari itu. Ya Tuhan, ternyata dia benar-benar prajurit tertinggi, dan Dewa Perang hanya mengatakan apa yang dia katakan hari itu dengan sengaja untuk membantu prajurit tertinggi menyembunyikan identitasnya. Elaine akhirnya mengerti ini, dan dia merasakan hatinya penuh dengan emosi yang dalam. Dia berkata, dia menantu dari keluarga itu. Belum lagi, dia juga sangat tampan. Aku tidak pernah mengira dia benar-benar akan menjadi prajurit tertinggi. Kita akan meninggalkan tempat ini sebentar lagi. Ingat saja, kalian semua harus melupakan semua yang terjadi barusan. Dia adalah tuanmu, dan kamu adalah pengawal keluarganya, kata Skylar. Dia mendesak lebih lanjut, aku berjanji padanya untuk merahasiakan ini, jadi kalian semua harus bersumpah untuk membawa ini ke kuburan kalian. Selain itu, orang-orang yang harus kalian lindungi adalah putrinya, ayah mertua, ibu mertuanya, dan anggota keluarganya. Prajurit tertinggi pada dasarnya tidak membutuhkan perlindunganmu. Aku bahkan tidak bisa membayangkan kemampuannya. Ya, Tuan. Jangan khawatir. Kami akan merahasiakannya. Elaine dengan bersemangat berkomentar, oh ya, kapan kita akan pergi? Tentu saja akan lebih baik untuk menjadi lebih awal. Surga, menjadi pengawal untuk prajurit tertinggi terlalu menarik. Benar-benar tidak ada pekerjaan yang lebih baik dari ini. Mengapa Anda bahkan perlu membayar upah? Saya tidak kekurangan uang, saya bahkan tidak membutuhkan upah saya. Anggrek berkata dengan penuh semangat, penuh dengan antusiasme. Skylar Celestino mendengar ini dan terdiam. Karena kalian semua bertingkah seperti orang bodoh, kita pasti tidak bisa pergi sekarang. Tunggu sampai sore. Kalian semua harus menyiapkan baju ganti sebelum berangkat, antara lain. Adapun gaji kalian, saya bersikeras bahwa kalian memilikinya. Harga pasar pada saat ini adalah antara 1 hingga 2.000 sebulan. Kecuali Anda sangat mampu, gaji 2.000 sebulan sudah cukup. Ambil saja. Elaine langsung tertawa, ya, Nona Anggrek. Jika Anda tidak mengambil gaji Anda, itu akan lebih mencurigakan, terutama karena Anda seorang mayor yang bertindak sebagai pengawal seorang pria yang, terlebih lagi, tampaknya bergantung pada istrinya. Kita perlu membantunya merahasiakannya dan tidak menimbulkan kecurigaan. Oke, baiklah. Kalau begitu kita akan pulang dan berkemas. Mari kita bertemu di gerbang luar jam 2 siang dan pergi bersama. Bagaimana kalau begitu? Kata Anggrek dengan hormat. 2 siang. Bukankah itu akan sedikit terlambat? Aku tidak sabar. Gadis dari sebelumnya yang ingin tidur dengan prajurit tertinggi berseru dengan penuh semangat, matanya masih bertabur bintang dan penuh harapan. Bab 592. Pukul 2 siang, Jack tiba di rumah. 5 hingga 6 pelayan, petugas kebersihan, juru masak, dan 4 penjaga keamanan dari kedua shift sudah berdiri di halaman. Setidaknya ada selusin dari mereka. Setelah perkenalan, Jack memandang Fiona dan bertanya, sekarang apa? Hampir waktunya, kan? Iya, itu benar. Fiona mengangguk puas. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti bos, dia akan bisa mengajar pelayan di masa depan. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama lebih dari 5 tahun. Oh, kamu harus mendengarkan instruksi Jenny di masa depan, oke. Setelah beberapa pemikiran, Jack berkata kepada para pelayan, di masa depan, Jenny akan memberitahu Anda berapa banyak Anda harus dibayar, dan dia juga akan menginstruksikan Anda untuk pergi ke pasar serta tugas-tugas lain. Jenny terkejut dengan sanjungan itu. Fiona mengangguk. Iya, kamu akan menjadi kepala pengurus rumah tangga. Adapun gajimu,
aku akan menggandakannya. Katanya serius. Iya Tuan. Jenny mengangguk, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat dan mengikuti Tuan yang tepat. Terima kasih sekali lagi, Tuan. Ah, sama-sama, kata Jack senang. Tunggu, Jack, kamu baru saja menyewa beberapa penjaga keamanan untuk menjaga rumah. Bagaimana dengan pengawal? Pengawal itu sangat penting. Tanpa pengawal, apa yang akan saya lakukan jika saya bertemu dengan beberapa gangster? Bagaimana jika mereka merampok saya? Barang-barang saya masih memikirkan gelang giok saya dan semua uang yang saya rampok. Saya masih merasa sangat tidak nyaman. Fiona mengingat masa lalu dan berkata dengan sedih, apakah karena kamu menemukan bahwa gaji bodyguard tidak murah, jadi kamu enggan untuk menyewanya? Jack merasa malu dan dengan cepat menjelaskan, Ibu, tolong jangan khawatir, itu tidak benar. Saya akan pergi mencarinya hari ini. Saya benar-benar pergi mencarinya hari ini, tetapi saya menemukan bahwa perusahaan keamanan tidak begitu dapat diandalkan. Aku sudah meminta seseorang untuk membantuku menemukan pengawal yang dapat diandalkan. Mereka harus mengirim seseorang pada sore hari ini atau besok. Fiona memikirkan jawaban Jack. Bagus kalau kamu berpikir begitu. Jangan mempekerjakan terlalu banyak orang. Jumlah kita hanya begitu banyak, dan kita tidak akan sering keluar. Hanya sekitar selusin yang bisa. Joan memang sedikit enggan mengeluarkan uangnya. Dia menoleh ke Jack dan menegaskan, Jack, 1 sen yang dihemat adalah 1 sen yang diperoleh. Berdasarkan perkiraan saya, Anda tidak punya uang sebanyak itu. Gaji membutuhkan waktu untuk dibayarkan. Jika Anda mendapatkan selusin pengawal, tidak akan itu menghabiskan cukup banyak uang. Begitu Fiona mendengar ini, dia menjadi tidak senang dan ekspresi wajahnya tenggelam. Menantu tersayang, sudah ekonomis untuk menyewa hanya selusin pengawal. Untuk bulan ini, berapa biaya gaji mereka? Itu hanya beberapa ratus ribu. Ini bukan masalah besar sama sekali. Gaji Jack sudah 20 juta sebulan. Bukankah itu cukup? Kami adalah tipe orang yang tinggal di villa-villa besar. Ke depan, apa yang perlu dibelanjakan harus dihabiskan. Jangan biarkan penilaian Anda dibatasi oleh jalan gaji penyapu yang biasa kamu dapatkan, oke? Dia menoleh ke Joan. Kamu, lihat dirimu. Kamu terus mengenakan beberapa pakaian yang sama dengan yang dibelikan Jack untukmu. Tidak bisakah kamu membeli lebih banyak? Ganti pakaianmu lebih sering. Dalam 1 minggu, bukankah kamu seharusnya memiliki setidaknya 1 set pakaian setiap hari? Dengan tampilan acak-acakan Anda, saya akan merasa terlalu malu untuk memperkenalkan teman-teman kaya saya kepada Anda. Joan tersenyum canggung. Menantu tersayang, kamu mungkin merasa seperti ini. Namun, saya masih berpikir kita perlu merencanakan dengan hati-hati. Selanjutnya, putra saya hanya akan menerima gaji bulan pertamanya dalam 2 hari lagi. Sementara itu, mari kita belanjakan dengan bijak. Jack mengamati percakapan itu, menatap ibunya dengan perasaan tidak enak di hatinya. Memang benar bahwa ibunya tidak pernah memiliki tuntutan atau permintaan apapun. Dia adalah seorang wanita yang telah terbiasa dengan masa-masa sulit dan karenanya, menjadikan hidup hemat sebagai gaya hidupnya. Dia tidak pernah meminta uang padanya. Dia berpikir, betapa sedikit uang yang saya berikan padanya sebelumnya, kemungkinan besar dia belum menghabiskan semuanya. Namun, sebagai seorang putra, dia tidak lagi kekurangan uang. Bahkan, memanggilnya kaya bahkan tidak berlebihan. Apakah dia melewatkan sesuatu di sini? Bab 593. Lagi pula, mereka tidak hidup di zaman itu lagi. Ibunya semakin tua dan dia layak untuk menikmati kehidupan yang baik. Paling tidak, dia tidak perlu berperilaku hemat seperti sebelumnya. Bu, mertuamu benar. Kamu terlalu hemat. Jangan ragu untuk membeli apapun yang kamu inginkan. Kita tidak hidup di zaman dulu. Katakan apa, aku akan bebas sore ini. Biarkan aku mengajakmu jalan-jalan dan membelikanmu pakaian, perhiasan, apa saja. Anakku, aku tidak membutuhkan hal-hal itu. Sekarang aku makan dengan baik, berpakaian bagus, dan hidup dengan baik, aku sudah sangat puas. Kata Joan buru-buru. Untuk dapat melihat putranya mencapai semua yang dia miliki hari ini telah membuatnya merasa puas. Hanya beberapa tahun yang lalu, satu-satunya hal yang dia impikan dan harapkan adalah Jack pulang dengan selamat dari medan perang. Beruntung baginya, mimpinya menjadi kenyataan. Tidak hanya dia pulang dengan selamat,
dia bahkan berhasil pulang sebagai pria yang dihiasi dan berprestasi. Takdir telah baik padanya dan memperlakukannya dengan baik selama beberapa tahun terakhir ini. Ibu, apa yang kamu katakan? Kami tidak lagi kekurangan uang, jadi kami harus membelikanmu pakaian atau sesuatu. Jack bersikeras sambil tersenyum. Itu benar, kamu harus berdandan lebih banyak agar kamu bisa beradaptasi dengan kehidupan orang kaya. Kata Fiona senang. Oke, Jenny, bimbing staf dan siapkan akomodasi, Jack menginstruksikan Jenny setelah beberapa pemikiran. Iya tuan, Jenny mengangguk dan pergi dengan staf dengan cepat. Tepat ketika mereka pergi, 10 wanita muda melaju ke villa dan berhenti di tempat terbuka di sebelahnya. Mengapa ada begitu banyak wanita di sini? Andrew melihat apa yang terjadi di bawah dan tercengang. Mengapa mereka semua perempuan, dan mengapa semua mobil begitu mahal? Fiona melihat ke mobil dan merasa malu, berpikir dalam hati bahwa wanita-wanita ini datang ke tempat yang salah secara tidak sengaja. Apakah kalian melihatnya? Itu pemuda tampan yang kami cari. Elaine sambil tertawa berkata kepada teman-temannya saat dia mengenali Jack. Oh, jadi itu dia. Dia memang tampan. Menjadi pengawalnya benar-benar keberuntunganku. Bahkan jika dia sudah menikah, dia sangat cantik. Seru gadis lain. Jack menunggu rombongan itu menghampirinya sebelum bertanya dengan curiga, dan, kau? Namun pada kenyataannya, dia sudah bisa menebak siapa mereka. Hei, aku Elaine. Aku anggrek. Saya. Ke-10 gadis itu berdiri berjajar dan memperkenalkan diri mereka satu demi satu. Setelah perkenalan individu, 10 dari mereka menimpali serempak, kami adalah pengawal keluarga Taylor. Jack merasa malu. Dia berpikir, apa yang dilakukan Skylar? Dia meminta 10 pengawal, bukan 10 pengawal wanita, apalagi 10 pengawal wanita cantik, apakah ini kontes kecantikan atau sekelompok pengawal? Bab 594. Pengawal. Ketika Fiona mendengar ini, ekspresinya tenggelam. Dia memelototi Jack dengan marah, terengah-engah. Jack, apakah kamu akan mengikuti kontes kecantikan? Pengawal macam apa ini? Mereka semua terlihat seperti bunga dan permata, bagaimana mereka bisa menjadi pengawal? Jack terdiam. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri dan hanya bisa tersenyum pahit. Ibu, saya meminta teman saya untuk membantu saya menemukan pengawal. Saya tidak mengungkapkan preferensi untuk pria atau wanita, dan saya tidak berharap bahwa dia akan memilih pasukan pengawal wanita untuk saya. Setelah mendengar ini, Elaine merasa tidak dibenarkan. Secara pribadi, dia takut Jack akan menyingkirkan mereka. Dia memikirkannya dan maju untuk mengungkapkan perasaannya. Apa yang salah dengan wanita? Anda tidak boleh memandang rendah wanita. Kami semua adalah pahlawan wanita yang telah membawa kemuliaan bagi negara. Jika negara mempercayai kami untuk membelanya, apa yang membuat Anda berpikir kami tidak dapat membela Anda? Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Jack. Jika kamu tidak begitu tampan, kami tidak akan datang. Elaine tidak hanya mengacu pada ketampanan alami Jack, dia juga mengacu pada kehadiran dan aura Jack. Fiona menjadi sangat marah ketika dia mendengar ledakan kecil Elaine. Lihat di sini, komentar mereka semua tentang betapa tampannya kamu. Wanita-wanita ini hanya vas dekoratif. Dia melanjutkan, kalian semua, pergi. Kami tidak membutuhkan vas dekoratif di rumah kami sebagai pengawal. Apa gunanya kalian semua di sini? Saya tidak memiliki kesan yang baik tentang teman Jack. Dia pasti sudah tahu kita kaya jadi itu sebabnya dia merekomendasikan semua wanita ini kepada Jack. Jack malu mendengar komentar Fiona yang tidak canggih. Dia berpikir, betapa buruknya Fiona ketika Sharon George datang. Dia tidak membuat komentar ini hanya karena dia tahu betapa kaya keluarganya. Hanya karena latar belakang wanita ini mungkin tidak sebanding dengan Sharon George, bagaimana dia bisa menilai wanita-wanita ini sebelum mengetahui kemampuan mereka dan menendang mereka ke pinggir jalan. Ketika Elaine mendengar bahwa dia akan diusir, dia sedikit khawatir. Sudah sulit bagi mereka untuk sampai ke titik ini, apalagi mendapat kesempatan untuk melihat wajah sang pejuang tertinggi. Jika dia menendang ke pinggir jalan, dia akan sangat kecewa. Lebih buruk lagi, dia mungkin akan diejek ketika dia kembali. Melangkah dengan cepat, dia menyindir, siapa bilang kita tidak pandai dalam apa yang kita lakukan? Jika itu benar, bagaimana kita bisa menjadi pengawal? Bagaimana kita bisa mempertahankan keamanan nasional negara kita tercinta?
Anggrek mendengar ini dan segera melangkah maju untuk menahan Elaine. Dia tersenyum pada Jack dan berkata diplomatis. Tuan, sebenarnya, Skylar merasa bahwa akan lebih baik untuk menugaskan keluarga Anda dengan pengawal wanita untuk melindungi seluruh keluarga Anda yang terutama perempuan. Istri Anda, ibu Anda, dan ibu mertua Anda semuanya wanita, jadi dia hanya memikirkan kenyamanan mereka. Misalnya, jika kita pergi berbelanja dengan mereka, itu akan menarik lebih sedikit perhatian daripada memiliki pengawal pria. Oh, begitukah? Jack sadar, sebenarnya, kedengarannya bisa diterapkan. Dia menoleh ke Fiona. Ibu, karena mereka semua ada di sini, mari kita lanjutkan dan biarkan mereka menjadi pengawal kita. Cuacanya sangat panas sekarang, tidak baik membiarkan mereka datang sejauh ini untuk apa-apa. Elaine segera melangkah maju. Iya. Kakak, kamu terlihat seperti orang yang berkelas. Kamu sepertinya bukan tipe yang picik sama sekali. Kamu pasti tidak akan terlalu perhitungan dengan kami, kan? Kau memanggilku, kakak. Fiona mendengar ini dan tiba-tiba merasa sangat tersanjung dan bahagia. Dia berpikir bahwa usahanya sehari-hari untuk berdandan telah membuahkan hasil. Memang, dia merasa bahwa dia tidak terlihat tua. Selain itu, jika dia tidak dianggap cantik, mengapa orang-orang rendahan yang menculiknya sore itu berani merusak kecantikannya? Semakin dia berpikir, dia mulai merasa seolah-olah dia telah makan sesendok madu termanis. Dia tersenyum dan berkata, baiklah, karena kalian wanita kecil memiliki wawasan yang baik, saya tidak akan mengusir Anda. Saya akan memberi Anda semua kesempatan. Elaine mendengar ini dan merasa gembira. Dia berpikir, jadi bibi tua ini suka pujian tentang kemudaannya. Pada saat yang sama, dia berkata, benarkah? Kakak, Anda akan memberi kami kesempatan. Perlakukan kami adik perempuan dengan baik. Kami di sini bukan hanya karena menantu Anda tampan. Kami baru saja mendengar bahwa Anda keluarga punya uang dan Anda mampu membayar kami masing-masing 2.000 sebulan. Kami semua sangat tertarik dengan tawaran ini, jadi itu sebabnya kami di sini. Plus, kami juga mendengar bahwa Nona Selena dari keluarga Anda adalah gadis paling cantik di seluruh provinsi dan ketika ibunya masih muda, dia sendiri juga sangat cantik. Oh, benarkah? Ibunya adalah aku. Pada titik ini, Fiona benar-benar bahagia. Dia tertawa santai, sebenarnya, kamu bisa memanggilku Bibi. Meskipun aku terlihat muda dan lembut, aku benar-benar tidak semudah itu. Jack mengamati seluruh pertukaran dan tercengang. Dia berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Bab 595. Jack berpikir bahwa fakta bahwa gadis-gadis ini mengendarai mobil yang begitu bagus berarti mereka tidak membutuhkan atau kekurangan uang. Dia berpikir bahwa aneh bahwa mereka ada di sini hanya dengan upah 2.000 sebulan. Adapun ibu mertuanya, dia dibuat terdiam oleh bagaimana dia menyerah hanya karena beberapa anak berusia 20 tahun memanggilnya, kakak perempuan. Bahkan, sepertinya Elaine bahkan lebih muda dari Selena. Baiklah, ini pertama kalinya aku melihat bibi yang begitu muda. Kata Elaine dengan sinis. Gadis ini sangat manis. Karena kamu adalah pengawal kami sekarang, aku tidak ingin memperumit hidupmu. Tunjukkan saja kemampuanmu. Misalnya, kamu bisa berdebat dan tunjukkan padaku jika kamu bisa lakukan backflip. Jika saya merasa penampilan Anda baik-baik saja, maka tetaplah. Fiona sangat senang sehingga dia tidak ingin membuat hidup lebih sulit bagi para wanita muda. Tanpa diduga, Elaine berkata, itu terlalu sederhana. Kita harus melakukan sesuatu yang sedikit lebih sulit. Segera setelah dia menyelesaikan komentarnya, dia berjalan ke sudut dinding terdekat, mengambil batu bata merah, dan meminta anggrek untuk mengangkatnya tinggi-tinggi di tangannya. Jangan bilang kau berencana untuk membagi batu bata. Fiona menelan ludah. Dia berpikir bahwa jika para wanita bisa melakukan ini, itu akan sangat mengesankan. Dia tahu bahwa tidak banyak pengawal yang bisa melakukan hal seperti itu. Elaine melangkah maju dengan lincah, menggunakan satu tangan sebagai pisau, dan menebas batu bata dengan satu tangan. Benar saja, batu bata itu terbelah menjadi dua tepat di tengah. Bibi yang cantik, bagaimana? Ngomong-ngomong, aku merasa semua tindakan ini terlalu mudah bagiku. Sekarang apakah kamu pikir aku bisa melindungimu? Benar saja, potongan batu bata itu terbelah dua. Bibi cantik, bagaimana? Ini semua sepele, tetapi apakah itu cukup untuk melindungimu? Iya, kamu bisa. Kamu gadis bodoh, kamu terlihat sangat lembut dan lembut.
Aku tidak menyangka kamu begitu luar biasa. Fiona sudah berada di surga ketujuh setelah disuguhi begitu banyak pujian oleh Elaine. Pada titik ini, Elaine sudah menjadi biji matanya. Bibi, apakah kamu ingin kami berlima membagi batu bata untukmu? Anggrek melihat sekelilingnya, dia bahkan tidak dapat menemukan banyak batu bata. Tidak perlu, aku percaya padamu sekarang. Sepertinya aku benar-benar beruntung kali ini. Fiona melambaikan tangannya, menatap Jack, dan sambil tertawa berkata, temanmu benar-benar memilih beberapa pengawal yang cakap. Selain itu, para wanita ini dapat pergi berbelanja dengan kami dan bahkan membantu kami memilihkan pakaian. Jack tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia tidak percaya bahwa beberapa saat yang lalu, dia hampir menendang wanita-wanita ini ke tepi jalan, dan sekarang dia berubah pikiran begitu cepat. Wanita-wanita ini benar-benar makhluk yang aneh. Dia pikir, Ibu, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa pengawal wanita tidak cukup baik? Mereka bukan pilihanku. Jack tersenyum pahit dan berkata kepadanya di samping, jika kamu tidak menyukai mereka, aku bisa meminta laki-laki. Tidak mungkin, pria tidak akan bisa mengikuti kita dalam perjalanan belanja kita. Itu tidak nyaman. Saya pikir wanita ini cukup bagus, kata Fiona tegas. Dia melihat Jenny datang dan langsung melambai padanya. Jenny, pengawalnya ada di sini. Bawa mereka bersamamu dan atur akomodasi mereka. Mereka perlu istirahat yang baik agar aku bisa mengajak beberapa dari mereka berbelanja denganku besok, dan mereka bisa melindungi keselamatanku. Bersambung.